selamat bagi siapa yang ikut. Tidak pakai assalamualaikum karena tak boleh mengucapkan pada orang kafir. Amma ba'du. Stempel tidak tanda tangan. Buta huruf di ujung itu stempelnya stempel tulisan Muhammad 3 baris, stempel Nabi 3 baris. Muhammad Rasulullah. Sebelah kanan Muhammad Rasulullah. Nah, itu stempel-stempel buat seperti itu. Surat-suratnya itu ada stempel ya. Itu menunjukkan Nabi bukan ustadz kampungan, tapi dia adalah raja. Bilateral, multilateral. Hubungan negara sudah dibangun. Raja-raja dikirim. Raja Romawi, Raja Persia, Raja Jazirah Arab. Raja-raja mengajak masuk Islam. Dakwah dengan tulisan. Mulut sudah, dengan person sudah. Dengan suku, dakwah suku sudah. Dakwah dengan tulisan yang menulisnya sahabat Nabi tahun ke-7 Amr bin As dan Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, mereka masuk Islam belakangan. Perang Khaybar komplit, 4 Yahudi sudah. Yahudi Bani Noib, Dikuliniko Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Khaybar. Di Khaybar 91 orang mati syahid. Nabi menikahi Yahudi, istri Nabi dari Yahudi itu Sofiah binti ya, Sofiah. Ketika diundang Khaybar, Nabi diracun. Nama yang meracunnya itu Zainab bintil Haris. Nama aslinya Salam. Kawan sahabat Nabi yang di sebelah makan langsung meninggal. Ketika Nabi makan, datang malaikat Jibril keluar. Nabi ingin Allah sahabat Nabi mati dalam keadaan syahid masuk surga. Diinterogasi Zainab, kenapa kau racun Nabi Muhammad? Zainab berkata, aku mau ngetes dia Nabi asli atau Nabi palsu. Jahat Yahudi. Kemudian Nabi melaksanakan umrah tahun ke-6. Umrah Hudaybiyah gagal. Tahun ke-7 diganti dengan umrah qadha. 2000 orang sahabat berhasil masuk tawaf, sa'i, tahallul, umrah qadha. Tahun ke-8 perang Ghazwah Mu'tah. 10 Ramadan tahun ke-8 Fathu Makkah. Nabi membebaskan kota Mekah. Tahun ke-6 1500, tahun ke-7 2000, tahun ke-8 membawa Nabi 10.000 orang sahabat. Dan Nabi menetap di Mekah selama 19 hari. Kemudian melaksanakan umroh dari Sya'ronah. Nah, Bapak Ibu yang pergi umroh ada 2 tempat. Makkah, pertama Tan'im, kedua Sya'ronah. Tan'im dan Sya'ronah Mekah. Sampai ke Mekah, panglima perang dipimpin oleh sahabat Nabi yang dicabutkan pedangnya, Sa'ad bin Ubadah. Nah, tahun ke-5 Hamzah bin Abdul Muthalib dibelah jantung. Hamzah sekarang membawa pasukan 10.000. Ini hari balas dendam nih. Ada yaumul malhamah. Yaumul marhamah. Masih sayang lagi. Ada Nabi dendam. Nabi hanya menghancurkan berhala-berhala. La ta'uza mana obatisna itu. Hancurkan semuanya. Dan setelah Ka'bah bersih, Bilal naik ke atas Ka'bah. Adan. Bilal yang dulu diejek, Nabi menunjukkan dulu mengejek Bilal, dulu menjemput Bilal. Bilal mengumandangkan di atas. Ketika mereka melihat Bilal, orang-orang kafir musyrik berbisik,
Untung ayahku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak adzan. Kenapa yang diadzankan Ali? Ini tidak sahabat yang putih. Nabi ingin menunjukkan inilah Islam, tidak melihat warna kulit orang, mengangkat derajat seorang sahabat. Menetap Nabi selama di sana 19 tahun. Tahun ke-10 mulai. Nah, inilah naiknya puncak naiknya Islam. Tahun ke-8 bebas kota Makkah. Tahun ke-10 tahun utusan 16 utusan kita diutus ke sini, diutus sini. Nah, Ali bin Abi Thalib diutus ke Najran karena orang sudah mulai gentar, takut. Sebagian beriman, sebagian masih bertahan, tapi Nabi masih mutu malam amul. Tahun ke-10 Haji Wada. Satu riwayat menyebut 114.000. Riwayat menyebut ini arba'ah wa arba'un alfan minan nas. 144.000 jamaah. Itu Nabi menyampaikan khutbah Haji Wada. Khutbahnya Haji Wada. Saat itu ada satu ucapan Nabi yang terucap. Apa kata Nabi? Inni la adri, aku tak tahu. La'ali la'alqukum, mungkin aku tak akan jumpa lagi dengan kalian ba'da ami hada, setelah tahun ini, bihadal mauqif, di tempat ini abadan. Nabi naik ke atas Jabal Rahmah. Sahabat berkeliling, jumlahnya 124.000 menurut riwayat. Abu Zubair sahabat Nabi 114.000, wallahu alam yang jelas mereka namanya. Ada ucapan Nabi yang diingat sahabat setelah meninggal. Inni la adri, aku tak tahu, la alqakum ba'da am. Mungkin kita setelah ini kita tak jumpa. Memang betul-betul tak jumpa. Itulah haji. Maka disebut Haji Wada. Selamat tinggal. Bulan Safar tahun ke-11 Nabi pergi ke Bukit Uhud. Haji Zulhijjah, Muharram, Safar. Bulan Safar pergi ke Bukit Uhud. Fasalla ala syuhada, dia mendoakan yang ada di Bukit Uhud. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kal muaddis, seperti orang yang mau pergi jauh. Lil ahya, pada orang-orang yang hidup dan orang yang mati, seperti selamat tinggal ya. Kemudian soropa al mimbar. Setelah pulang dari Bukit Uhud, naik ke atas mimbar. Apa katanya? Ini aku siap memberikan syafaat untuk kalian. Wa ana syahid, aku akan menjadi saksi. Ini wallahi, di atas mimbar tuh bapak ibu adik yang pergi umroh, yang mimbar di mihrab Nabi, sampingnya ada mimbar, setelah Nabi tegak. Kata Nabi, wa inni, dan aku, wallahi demi Allah, la angdur ila haudi, aku sekarang melihat telaga. Tak masuk akal. Aku sekarang melihat telaga, dua dimensi, telaga padang mahsyar. Itu yang disebut telaga Muhammad. Siapa yang minum di situ tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ya. Amin ya Allah. Wa inni u'titu mafatihul khazain. Aku sudah diberikan kunci-kunci segala muka bumi ini. Fatihul Abar. Wa inni wallahi ma khafu alaikum an tusyriku. Aku tak khawatir kalian syirik. Aku tak pernah khawatir kalian syirik sesudah aku mati. Aku yang dia khawatirkannya. Walakinni akhafu alaikum an tanafas fiha. Aku khawatirkan kalian memperebutkan dunia.
Yang dia ucapkan ini bohong, bukan dongeng. Kalian menguasai dunia. Islam dikuasai, Islam menguasai dunia. Ada yang menguasai Islam. Sekarang orang Islam sudah sampai bahkan menjadi wali kota di Eropa. Orang Islam menguasai Konstantinopel, dikuasai. Nampaknya saat di Berlin itu dia melihat bahwa Konstantinopel akan dikuasai Islam, Mesir akan dikuasai Islam. Aku sudah melihat kalian akan dikuasai. Aku tak takut kalian musyrik. Yang aku khawatirkan kalian akan berebut dunia. Malamnya ke Baki, bulan Syafar itu, dan datangnya Laila. Malamnya dia pergi ke Baki, pemakaman Baki itu. Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebab kalian merasa lebih ringan daripada yang dirasakan orang lain. Fitnah-fitnah telah datang seperti sepotong malam yang gelap, yang akhirnya mengiringi awal, yang akhirnya jauh lebih buruk dan awal. Fitnah Abu Jahal, fitnah Abu Lahab, fitnah kafir, fitnah. Tapi yang di akhir nanti lebih mengerikan. Kita akan mengalami perkara-perkara yang lebih dahsyat, yang luar biasa, yaitu inna bikum lahikum, insyaallah kami menyusul